Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Adapun hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Abednego Sinambela mengenai rencana tindak lanjut Sport Education Model. Jadi adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama yaitu akan ada dua pembuka yang dibawakan oleh Miss Ira Buto. Lalu kemudian ada kata sambutan yang mewakili kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Abednego Sinambela. Dilanjut dengan tanya jawab. Penutup juga diwakili oleh Bapak mewakili kepala sekolah, dan yang terakhir doa penutup. Maka untuk kesempatan ini, maka kita buka kegiatan kita ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Miss Ira. Mari kita bersatu di dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di kantor ini untuk mendengarkan pemaparan yang akan dipaparkan oleh Bapak Abednego Sinambela. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi bekal dan dapat mensukseskan apa yang akan dicapai oleh Bapak Abednego ya Bapak. Ya Bapak, Engkau bukalah pintu hati pikiran kami untuk mendengarkan apa yang dipaparkan oleh beliau. Bapak, banyak dosa yang kami perbuat, yang disengaja maupun tidak disengaja, kiranya Engkau hapuskan itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Miss Ira. Maka kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu kata sambutan mewakili kepala sekolah. Karena kepala sekolah tidak ada, maka diwakili oleh wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Ranto Manalo. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Pertama-tama, mari kita sampaikan bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Kita diberikan kesempatan dapat berkumpul di sekolah kita ini dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan nanti kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi terkait dengan segar geber, yaitu sehat, bugar, gembira, dan berprestasi melalui permainan olahraga tradisional. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan juga staf dan pegawai SMA Katolik Antibula Kisanan, dibuatnya kegiatan ini merupakan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Abednego Sinambela sebagai tugas akhir dalam PKG, khususnya mapel PJOK. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita support, kita dukung, dan juga nanti boleh kita bersharing bagaimana supaya pendidikan karakter secara umum untuk akhlak dan watak siswa-siswa kita dapat berkembang melalui olahraga tradisional. Karena dalam kurikulum Merdeka bukan hanya akademik yang ditekankan, tetapi juga non akademik seperti pendidikan karakter, moral, berbudaya, dan juga yang lain-lain. Demikian saya sampaikan. Nanti kita akan ikuti bersama, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Mohon nanti kita Bapak Ibu Guru dapat berpartisipasi supaya tugas Bapak Abednego ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Maka kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu mendengarkan pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Abednego Sinambela. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Moderator dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah secara terkhusus. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kalau saya bilang salam olahraga, jawabnya sportif. Mohon jawab dengan semangat ya Bapak Ibu. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tugas dari program pemerintah, yaitu PKG PJOK, di mana PKG PJOK ini merupakan program Kemendikbud
yang disampaikan kepada beberapa bidang studi. Saat ini ada dua bidang studi yang masih melakukan atau ada kegiatan PKG seperti ini. Yang pertama PJOK, yang kedua bahasa Inggris, dan bahasa Inggris saat ini sedang berjalan juga. Bapak Ibu, presentasi saya ini topiknya adalah rencana tindak lanjut. Nama tugas kami adalah rencana tindak lanjut dari program yang apa yang kami susun. Nanti di dalam presentasi saya ini ada program unggulan yang saya rencanakan untuk dilaksanakan di sekolahnya sendiri. Begitu tuntutannya. Ya Bapak Ibu, maka dari hasil pemikiran saya, kira-kira apa ya yang bisa menggerakkan semua siswa, dan itu berkaitan dengan pelestarian budaya. Nah itu, maka hubungan dengan olahraga adalah olahraga tradisional. Maka tema yang saya ambil, yang saya rancang adalah segar keben, sehat bugar, gembira berprestasi melalui permainan olahraga tradisional. Baik, Bapak Ibu, untuk menjadi latar belakang yang saya angkat, yang pertama berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, karena kesehatan adalah keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian anak-anak dituntut untuk bugar, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu yang senggang dan siap untuk melakukan kegiatan yang lain yang mendadak atau tidak terduga. Kemudian minat olahraga murid di sekolah saya ini, khusus sekolah kita, tinggi untuk bidang olahraga. Tentunya ini merupakan modal yang dapat saya pegang, yang dapat saya kembangkan di sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, yaitu guru dan dukungan dari orang tua murid itu sendiri. Selanjutnya adalah KBS. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, yaitu guru-guru itu sendiri, keinginan kita guru. Lalu upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional, karena di Kabupaten Lasan ini merupakan kabupaten berbudaya. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset modal di sekitar sekolah kita. Lalu terakhir itu adalah SEM. Ya, terakhir itu ada bawahnya SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, selama ini kan siswa itu berkegiatan tapi dikoordinasi oleh OSIS melalui bimbingan pembinanya. Nah, di SEM ini Bapak Ibu, semua peran itu diambil oleh siswa. Siswa jadi panitia, siswa jadi pelatih, siswa jadi juri, dan siswa juga menjadi pelaksana semua kegiatannya. Penyedia hadiah, perancang hadiah juga itu siswa. Artinya di kegiatan SEM ini untuk memberikan pengalaman kepada siswa bagaimana memimpin atau memanajemeni suatu kegiatan. Artinya dari situ pada akhirnya nanti lahirlah mental keberanian, mental berani untuk memimpin banyak orang. Begitu. Untuk bisa mengendalikan banyak orang. Itulah SEM. Oke? Dan ini slide keduanya adalah tujuan dari program ini atau program ini nantinya memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosialnya. Yang keempat, menciptakan prestasi dalam kegiatan perlombaan. Artinya Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, yang nomor 4 ini, sekolah kita sudah 2 tahun berturut-turut menjadi juara umum di tingkat kabupaten untuk cabang olahraga tradisional. Ya, 2 tahun berturut-turut kita sudah menjadi juara umum. Maka dari itu saya bertekad
nama positif itu, nama yang sudah ada di kabupaten, itu akan kita pertahankan melalui pelestarian atau giat permainan olahraga tradisional yang akan diadakan dan diprogramkan di sekolah ini, supaya prestasi itu terus kita dulang. Yang kelima, karakter building, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum sekarang menuntut itu ada pada peserta didik kita. Ya, menuntut itu semua ada pada peserta didik kita. Maka profil pelajar Pancasilanya itu ditanamkan kepada anak kita melalui kegiatan permainan olahraga tradisional itu nanti. Bapak Ibu, jenis aktivitas olahraga tradisionalnya yang akan kita kembangkan dan kita giatkan, yang pertama adalah tarik tambang, yang kedua ada gerobak sodor, yang ketiga adalah lari balok. Mungkin Bapak Ibu belum pernah main ini atau tahu main gerobak ini, lari balok ini, mungkin beberapa orang belum tahu. Mainnya seru. Yang keempat ada enggrang, yang kelima ada terompa panjang. Ada 5 jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan digiatkan. Selanjutnya, setelah kita menyusun langkah-langkahnya, apa capaian dan langkah-langkah selanjutnya dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang dibuat tadi. Yang pertama, dalam memfasilitasi minat olahraga murid di sekolah, capaian yang dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket. Nanti saya akan membuat angket kepada anak-anak mengenai tanggapan kegiatan ini. Ya, aktivitas olahraga apa yang mereka senangi dari 5 tadi itu. Nah itu, dari 5 tadi, diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Dan tahapan ini rencananya juga akan dimulai harusnya di awal tahun ajaran baru ini. Ini sudah tepat, bulan yang sudah tepat. Lalu dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid, apa yang paling mereka senangi? Dan rata-rata mereka menyenangi aktivitas permainan. Ya, kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, yang jadi koordinator, yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Itulah kepemilikan. Itulah yang akan mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka nantinya. Artinya semua peran itu diambil oleh murid. Guru hanya mengawasi kegiatan. Tentunya guru tetap sekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid SMA itu masih perlu pengawasan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Dan tahapan ini dimulai tahun ajaran baru, ada kegiatan mingguan dan di akhir semester. Artinya di mingguan nanti kami akan kelola di kegiatan ekskul hari Jumat setiap minggunya. Kemudian di semester itu saya berharap nanti kemudian sama posisi juga, supaya kegiatan pertandingan olahraga tradisional itu dimainkan di kegiatan kelas meeting. Nah begitu, ada kegiatan kelas meeting namanya. Di sekolah kan ada setiap semester sebelum bagi rapot ada pertandingan anak-anak. Nah begitu maksudnya. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Yang pertama, sehat fisik mereka, badan mereka sehat dan bugar. Yang kedua, sehat sosial mereka, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, komunikasi yang baik juga. Kemudian sehat jiwa mereka, merasa senang, merasa bahagia, gembira, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Selanjutnya yang terakhir, karakter building, profil pelajar Pancasila tadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang dipilih murid nantinya. Karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial yang baik dengan teman, guru, maupun masyarakat di sekitar. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut, murid-murid berkolaborasi secara rutin, mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang intinya membentuk budi pekerti. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Bapak Ibu, untuk struktur keanggotaan penanggung jawab, karena ini nanti akan direstui oleh kepala sekolah, apakah ini setuju atau tidak program ini.
tetap saya susun juga struktur keanggotaannya. Pertama penanggung jawabnya kepala sekolah pastinya. Koordinatornya adalah guru PJOK, guru kelas itu adalah para wali kelas. Jadi saya berkoordinasi para wali kelas supaya mengajak anak-anaknya untuk aktif serta ikut serta dalam kegiatan itu. Ya, karena semuanya ini untuk melatih mereka. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang, khususnya untuk SMA. Semua peserta didik terlibat dalam kegiatan dan mendapatkan pengalaman bermain. Dan nanti dalam proses pelaksanaan akan dilakukan pemantauan. Jadi kan siswa semua Bapak Ibu putus nih. Nanti ada tim pemantau bakat. Jadi nanti siswa yang terpilih akan dibawa mewakili sekolah, mengikuti perlombaan setiap tahunnya yang diadakan oleh instansi-instansi luar. Biasanya itu di sekolah Bupar, dinas pendidikan, ya. Jadi mereka lah yang akan mewakili sekolah nanti. Dan juga orang tua siswa juga berperan. Nanti juga kita akan meminta dukungan orang tua. Mereka tidak memberikan dukungan materi. Mereka hanya memberikan dukungan motivasi, dorongan kepada anak-anak mereka supaya mengikuti kegiatan itu di dalam sekolah. Karena kegiatan tersebut adalah positif. Kemudian kegiatan praprogram. Tadi saya bilang menyusun angket kepada siswa dan warga sekolah mengenai pilihan aktivitas fisik yang diminati untuk dilaksanakan dalam program. Sebelumnya diberikan informasi mengenai permasalahan di latar belakang. Oke? Kapasitas yang dimiliki, asset thinking, artinya kekayaan sekolah yang dimiliki oleh sekolah saat ini adalah modal manusia. Kita punya kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Semua itu berperan. Kemudian modal fisik, kita punya lapangan sekolah yang luas. Kita punya peralatan dan pengeras suara. Kemudian modal sosial, kita akan bangun komunitas belajar di sekolah kita. Saya akan bangun relasi komunitas olahraga di luar, masyarakat dan instansi terkait. Ya, untuk saat ini komunitas olahraga di luar sana kita sudah terjalin, di masyarakat juga sudah terjalin, dan instansi terkait sudah terjalin. Karena nama sekolah kita kan sudah 2 tahun juara umum itu, nama kita sudah tercatat di sekolah. Kemudian modal politik melibatkan lembaga pemerintah seperti dinas pendidikan dan Dispora. Modal agama dan budaya, tokoh agama dan budaya di sekitar sekolah yang dapat mengajarkan budaya bangsa yang luhur, yang dianggap mampu. Oke? Kemudian modal finansial, dana OSIS dan kemungkinan dari dana BOS jika diperlukan. Biasanya kegiatan ini memang didukung dengan kekuatan dana OSIS, ya, untuk setiap tahunnya dana OSIS yang mendukung. Lalu rencana program dan evaluasi. Rencana program dimulai setelah program disetujui oleh kepala sekolah SMA Katolik Mati Budaya dan dilaksanakan setiap pada hari Jumat, ya, pukul 15.00 seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali berupa kuesioner dan atau wawancara kepada peserta didik nantinya, dan juga nanti akan disampaikan kepada beberapa guru bagaimana perkembangan kegiatan yang dilihat, apakah berjalan dengan baik atau mungkin ada saran dan masukan. Melihat juga dari umpan balik dari peserta didik. Itu. Kemungkinan tantangan cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas terik, kita dapat ditunda untuk dilaksanakan rutin mingguan. Bisa 3 hari atau bisa dilanjut pada minggu selanjutnya. Artinya fleksibel, ya, dan situasional. Selanjutnya waktu yang bersamaan dengan program lainnya di sekolah. Artinya pada hari Jumat itu bukan hanya ekskul olahraga di situ, banyak ekskul di hari Jumat. Artinya kita akan sesuaikan. Selanjutnya akan ada peralatan yang rusak karena yang menggunakan banyak orang. Itu tantangan. Selanjutnya itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan program olahraga tradisional ini untuk menjadi program yang baik buat kita bersama, khususnya untuk kemajuan di sekolah kita, khususnya kembali juga untuk bidang olahraga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu semua. Semoga ke depan dengan diri studi kegiatan ini boleh membawa sekolah ini lebih harum lagi di luar sana, khususnya kepada didik kita
boleh lebih giat lagi dalam berolahraga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Abednego Sinambila. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kali aja ada Bapak atau Ibu guru yang ingin mempertanyakan mengenai hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Abednego. Kita di sini kesempatannya Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh berikan tanggapan? Oh iya, selain mau bertanya mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan dengan salah satu contoh program yang ingin disampaikan ke kepala sekolah kira-kira supaya lebih baik sekolah kita ke depannya. Iya. Oh boleh. Ada dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Abed tadi. Karena di satu sisi juga selain menambah wawasan, ternyata sekarang ini sudah banyak variasinya ya, bukan seperti dulu lagi harus mengikuti OGSN, harus kegiatan seperti ini, harus kegiatan yang teratur di KONI. Nah, ini merupakan salah satu gebrakan yang baru tadi yang Bapak sampaikan, dan semoga nanti program ini nanti dapat terrealisasi dengan baik seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya Pak, apa landasan utamanya selain daripada Bapak menyampaikan tadi kita 2 tahun sebelumnya berturut-turut menjadi juara umum, tapi kan banyak juga cabang olahraga. Cabang olahraga juga banyak, dan kebetulan juga sekolah kita ini memiliki fasilitas yang baik terkait dengan olahraga. Selain daripada budaya tadi, ada alasan yang lain kenapa Bapak memilih dalam olahraga tradisional? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan pertanyaannya. Pak, kenapa saya memilih olahraga tradisional untuk pengembangan program yang baik di sekolah kita ini? Saya memilih yang pertama tadi memang landasan utamanya untuk pelestarian budaya. Di zaman saat sekarang ini dengan gila-gilanya anak zaman sekarang ini bermain gadget atau apa begitu kan, seiring berjalannya waktu permainan olahraga tradisional sudah semakin luntur, semakin hilang. Tidak seperti kita dulu waktu kecil. Dulu waktu kita kecil masih mau main layang-layang, mau main petak umpet, ya kan, masih mau main patok lele atau apa. Seiring berjalannya waktu semua itu menghilang karena perkembangan zaman dan teknologi. Landasan saya yang pertama itu supaya bagaimana kegiatan olahraga tradisional itu bisa terus dilanjutkan generasi ke generasi dan tidak menghilang. Apalagi pemerintah juga mendukung lagi booming-boomingnya untuk olahraga tradisional semenjak dibentuknya itu seperti organisasinya ada KPOT. Ya. KPOT itu tuh kayak olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat ya. Jadi pemerintah juga mendukung bahwasanya olahraga tradisional ini dikembangkan baik di masyarakat secara langsung maupun di lingkup sekolah. Nah itu. Dan juga saya rasa olahraga tradisional ini juga permainan yang menarik. Ya, tidak ada kayak sentuhan-sentuhan fisik serius yang bisa mengakibatkan perkelahian atau sebagai macamnya. Tidak seperti futsal, sepak bola, dan olahraga yang lainnya. Begitu. Menurut saya begitu. Itu landasan saya untuk memilih ini di sekolah ini. Terima kasih. Iya, baik. Sudah terjawab ya Bapak. Iya. Bagaimana kira-kira untuk Bapak Ibu guru yang lain, ada yang ingin disampaikan lagi kira-kira? Oh iya, Rajin. Oke, baik. Pak Abed, ini saya mau tanya tentang orang yang tidak tahu dari segi olahraga ya kan, apa bedanya? Saya kayaknya berbeda ya antara permainan dengan olahraga, gitu. Kayaknya memang ada yang sama, kayaknya. Nah itu adalah coba kira-kira apa permainan dengan olahraga itu yang pertama. Yang kedua, olahraga tradisional, misalnya pencaksilat,
juga kan itu kan olahraga tradisional. Apa batasannya sampai di mana kita batasannya? Apa itu olahraga tradisional? Kenapa tidak set? Apakah itu olahraga tradisional? Misalnya bulu tangkis, itu kan dulunya kan dari India itu katanya, dan mungkin juga dulunya itu permainan tradisional. Gitu. Sampai mana batas manakah kita itu menyebutnya? Apakah itu tradisional? Misalnya wushu kan itu kan awalnya dari tradisional. Tapi itu di Cina ya, kan kita tradisional di Indonesia maksudnya kan. Apakah cabang olahraga sampai mana tahu batasan olahraga tradisional itu? Dan kenapa tidak dikatakan silat itu kita masukkan dalam olahraga tradisional dan itu telah dilestarikan di sekolah ini? Kenapa mesti main trompa dan segala macam jenis permainan itu? Itu kira-kira ya. Oke, udah. Baik, terima kasih Pak Syah atas pertanyaannya. Pak Syah, untuk pencak silat itu saat ini sudah menjadi cabang olahraga dan itu sudah dipertandingkan tingkat internasional. Jadi beda permainan dan olahraga. Sebenarnya olahraga juga permainan. Ya, cuma di dalam olahraga itu ada beberapa cabang olahraga namanya. Sepak bola itu permainan ya, permainan sepak bola, permainan bola voli. Belajar pejo kan juga namanya permainan. Di buku juga di kurikulum juga namanya permainan. Ya, lingkupnya kegiatan aktivitasnya adalah olahraga. Bermain tapi aktivitasnya olahraga, itu perbedaan namanya. Ya, namanya olahraga, nama aktivitasnya olahraga, tapi jenis permainannya namanya permainan. Jadi cabang olahraganya adalah permainan. Begitu. Olahraga itu aktivitasnya, cabang itu adalah permainannya. Begitu ya Pak. Jadi itu maksudnya. Jadi kenapa enggak pencak silat itu dilestarikan atau apa? Bisa. Pencak silat ini kan merupakan salah satu olahraga tradisional bela diri. Memang diciptakan oleh lingkup Indonesia yang sempat mau direbut oleh dan diakuisisi oleh Malaysia dan pada akhirnya Indonesia pertama. Nah, ASEAN olahraga pencak silat ini terlestarikan dan berhasil menjadi olahraga internasional. Maka ada pertandingan di SEA Games dan Asian Games. Yang budaya mau hilang ini adalah olahraga kemasyarakatan. Ini olahraga kemasyarakatan. Pencak silat itu bukan olahraga kemasyarakatan lagi, tapi sudah menjadi cabang olahraga unggulan. Nah itu, kalau macam ini kan belum ada pertandingan ya untuk tingkat internasional lintas negara, belum ada. Ini hanya lingkup untuk nasional, lahir dari aktivitas masyarakat, permainan masyarakat. Sama juga congka itu sebenarnya olahraga tradisional. Olahraga tradisional termasuk pertandingan congka kemarin sudah dilakukan di sekolah. Ada permainan congka itu tingkat anak SD dan TK untuk permainan congka. Begitu, masalah. Jadi artinya khususnya berarti olahraga yang hampir hilang lah ini. Hampir hilang, bisa dikatakan seperti itu. Istilah dari olahraga tradisional, itulah Ya. ya. Kalau yang sudah populer tidak lagi diambil olahraga tradisional. Sudah menjadi cabang olahraga. Cabang olahraga. Iya. Itu sudah menjadi cabang olahraga. Begitu Pak, maksudnya. Oke, saya serahkan kembali. Untuk olahraga tradisional banyak ya. Ini hanya 5 contoh saja untuk dikembangkan. Kalau semua dikembangkan di sekolah ini, nggak sanggup mati. Banyak ya. Masih ada patok lele, layang-layang juga olahraga tradisional, permainan tradisional. Layang-layang, ya. Lalu main wayang, itu juga tradisional. Masih banyak lagi. Panahan, itu juga tradisional. Cuma yang saya minta untuk dikembangkan di sekolah itu adalah 5 ini aja. Ini saja pun sudah menampung semua siswa. Ampun. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, maka kita tutuplah sesi tanya jawab. Kita langsung masuk ke penutup. Tapi sebelum kita masuk kepada dua penutup, kita kasih kesempatan ke Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan kata-kata atau dari yang sudah dipaparkan oleh Bapak Abednego supaya kedepannya bisa berjalan dengan baik.
Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sudah hampir di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agit sekali lagi. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan Pak Agit sekali lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang dengan pengembangan sekolah kita ini adalah dengan berbagai banyak kegiatan. Nanti prestasi sekolah kita dalam cabang olahraga, khususnya dalam apel PJOK juga bisa semakin bersinar. Terima kasih Pak, sukses untuk kita semua. Baiklah, tiba kita di penghujung acara, yaitu dua penutup yang dibawakan oleh Pak Ayo Pasaryo. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu atas kasih dan karunia yang masih Kau limpahkan ke dalam hidup kami sampai pada siang hari ini. Ya Bapa, siang hari ini kami telah selesai mendengarkan pemaparan dari rekan guru kami Bapak Abednego. Terpuji dan termulia nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, terus amin.